Dan Iya, saya iya. masih percaya tradisi Dan lisan yang betul. dijaga oleh orang Yahudi itu tidak 100% gone hilang gitu aja. Makanya kalau saya misalkannya ada penemuan sejarah terkait tentang Taman Eden misalkannya, saya bisa jadi percaya itu. Kenapa? Hmm, Jannah itu juga ada di dunia dan juga ada di tempat lain. Di Islam itu jannah, surga itu juga ada, dia kan taman artinya itu. Juga ada di dunia dan juga ada di surga. Para ulama kami jelaskan begitu. Tapi perlu diketahui bahwa bagaimana saya memandang Bible sebagai literasi akademik, di mana saya harus kritis, di betul, mana betul, saya harus betul. hmm, Tarik untuk mau dengar pandangan Uni terkait Musa dan Daud lagi, tapi ya memang itu perlu kita akui tokoh teologis, nggak perlu macam contoh Adam juga, walaupun secara sains tidak ada, ya udah sains ya sains, teologis ya teologis. iya. Nah, itu aja Uni, terima kasih. Siap. Thank you, Tapi thank Anda you. tahu nggak, Thank you, Tony. eh, informasi saintifik itu sebenarnya kalau dilihat eh, sistematikanya sama kok. Anda tahu nggak sistematika dari ilmu saintifik? Ternyata banyak juga para skolar yang belum bisa membuktikan tapi sudah meyakini sesuatu itu ada. Contohnya dulu atom. Betul, betul, Atom betul. itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelogit Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. bertambah terus manuskripnya. Dan Iya, saya iya. masih percaya tradisi Dan lisan betul, yang betul. dijaga oleh orang Yahudi itu tidak 100% gone hilang gitu aja. Makanya kalau saya misalkannya ada penemuan sejarah terkait tentang Taman Eden misalkannya, saya bisa jadi percaya itu. Kenapa? Hmm, Jannah itu juga ada di dunia dan juga ada di tempat lain. Di Islam itu jannah, surga itu juga ada, dia kan taman artinya itu. Juga ada di dunia dan juga ada di surga. Para ulama kami jelaskan begitu. Tapi perlu diketahui bahwa bagaimana saya memandang Bible sebagai literasi akademik, di mana saya harus kritis, di betul, mana betul, saya harus betul. begitu. Itu bro, kalau kita bersifat intelektual seperti ini nggak akan ada debat kusir. Kenapa? Kita berbicara dari sisi objektivitas kita yang memiliki ilmu dan wawasan. Bukan karena ini bukan lagi perkara Kristen agama salah, Islam agama benar, bukan. Karena saya
bicara tentang agama Kristen salah, saya punya cara lain untuk membuktikan itu gitu loh. Tapi karena saya bicara tentang kaidah ilmu, ya saya bukan bicara tentang agama mana salah dan benar sekarang. Tapi bagaimana kita menyikapi ilmu pengetahuan ini agar jangan didistorsi sama orang-orang seperti RK gitu loh. Betul. Itu saja sih Uni, saya tadi tertarik untuk mau dengar pandangan Uni terkait Musa dan Daud lagi, tapi ya memang itu perlu kita akui tokoh teologis, nggak perlu macam contoh Adam juga, walaupun secara sains tidak ada, ya udah sains ya sains, teologis ya teologis. Iya. Nah, itu aja Uni, terima kasih. Siap. Thank you, Tapi thank Anda you. tahu nggak, informasi saintifik itu sebenarnya kalau dilihat sistematikanya sama kok. Anda tahu nggak sistematika dari ilmu saintifik? Ternyata banyak juga para skolar yang belum bisa membuktikan tapi sudah meyakini sesuatu itu ada. Contohnya dulu atom. Betul. Atom itu dulu membuat salah satu skolar bunuh diri gara-gara dia tidak bisa membuktikan atom itu ada, tapi dia percaya atom ada. Apa bedanya dengan kaum beragama? Betul. Hanya Contoh saja kayak perbedaannya, ya. kaum Big Bang itu mereka percaya singularitas. Kalau kita pakai Tuhan, mereka percaya singularitas. Semua berasal dari singularitas. Ya kita yang beragama semua berasal dari Tuhan. Iya. Nah, Betul, begitu juga ketika mereka bicara tentang dunia makrokosmos. Mereka bicara dunia makrokosmos, tapi mereka tidak benar-benar melihat dunia makrokosmos. Mereka hanya mereka hanya menggambarkan bagaimana bentuk makrokosmos dan mikrokosmos tersebut gitu. Jadi Ustadz Dio kalau naik minta permintaan naik, Ustadz Dio nggak bisa dijambak. Jadi artinya Ustadz Dio ini bukan nih Kaleb Napitulu, oh Kristen, kirain Ustadz Dio. Ustadz Debater, nama akunnya Ustadz Debater, tapi orangnya Kristen. Sorry Napitulu ya. Kami berusaha untuk menghadirkan diskusi akademik. Kalau mau nanti saya lagi main-main dengan penghujat, nanti aja sesi saya setelah sholat ya. Saya sholat maghrib dulu. Oke bro, saya senang banget nih ketemu sama orang seperti ini nih, yang open minded ini. Agamanya apa? Katolik ya? Protestan? Aku nggak sebut. Aku Kristen aja. Kristen aja, ya oke lah. By the way, salam kenal ya. Saya suka kalau ada orang Kristen yang open minded, yang tidak terkungkung dalam doktrin kedunguan dan membuat dia semakin dungu, karena kasihan banget kalau ada orang-orang yang tidak open minded, tidak mengerti definisi, itu ngeri banget. Thank you ya, nanti kalau kita mau diskusi naik lagi, kalau mau bertanya naik lagi. Saya mau sholat maghrib nih. Sore. Nandar, ambil alih dulu Nandar. Halo. Ya, halo. Silakan, namanya siapa? Halo, panggil aja Da Costa. Cuman mau diskusi. Atau nih mau mandi. Mau sholat maghrib. Da Costa, pertanyaan terakhir sebelum saya sholat maghrib, buruan cepet. Oke. Enggak, tadi menyambung ya dengan yang Kristo tadi ya. Tadi mungkin agak sedikit berbeda tema, cuman saya mengutip dari statementnya Uni ya. Sebenarnya salam kenal ya, Uni Rifa ya. Tadi Uni Rifa tadi mengatakan bahwasanya ada beberapa dari Bible yang mungkin Uni masih percaya, artinya beberapa lagi ada yang mungkin Uni tidak setuju gitu kan ya. Mungkin lebih tepatnya begini deh. Saya diajarkan Nabi Muhammad bahwa Bible itu adalah buku yang bercampur antara kebenaran dan yang tidak benar. Seperti itu mungkin lebih tepatnya kata-katanya. Bagaimana Anda memahami itu terserah Anda, tapi diksinya lebih tepat begitu. Nah, justru ini yang mau saya tanyakan dari statement itu. Boleh tahu nggak menurut Uni nih ya, menurut Uni, part mana yang menurut Uni itu benar dan part mana yang tadi Uni bilang itu bercampur dan dalam tanda kutip mungkin Mantap. tidak benar. Dan itu saya sebagai Kristen juga pengen tahu nih. Oke. Oke, silakan. Sebagai seorang insan teologis, insan yang berteologis, insan yang memiliki spiritualitas, tentu kebenaran Bible Anda itu yang menjadi batu ujinya adalah Al-Quran. Kalau sejalan dengan Al-Quran, maka itu benar. Kalau bertentangan dan bahkan berkontradiksi, itu berarti salah. Sebagai seorang yang beragama. Nah, sebagai akademisi, bagaimana saya membuktikan bahwa di kitab Anda itu ada yang benar dan tidaknya? Maka saya ikuti kaidah ilmiah. Contoh, dikritisi sumbernya, dikritisi dari mana sumbernya, kemudian dikritisi secara faktualnya, secara realitas konkretnya, dan juga secara ada tidak kaitannya ini nanti bisa terbukti secara ilmiah. Contoh, ketika diceritakan bahwa dulu ada namanya Raja Solomon. Nah, apa bisa tidak kita buktikan secara fakta historis? Kalau tidak, berarti abstain antara Islam, Yahudi, dan Kristen mengatakan secara fakta historis tidak ada. Ya sudah, kita berdiri di satu hal yang sama, bahwa mereka adalah tokoh teologis. Nah, apa yang paling penting untuk menunjukkan mana di kitab Anda yang benar? Rasio saya harus berjalan.
rasio saya. Contoh gini, kalau saya percaya Tuhan itu transenden, maka secara rasional Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Jadi kalau ada cerita Tuhan bergelut dengan Yakub dan kalah, itu pasti kesalahpahaman secara terjemahan atau mungkin penafsiran yang keliru. Nah, terus bagaimana cara membuktikan yang lain? Ya, saya lihat kesamaannya dengan agama samawi, yaitu Yahudi dan Islam. Apa salah satu yang benar? Yang benar itu yang pertama adalah ada Tuhan yang satu-satunya, yang echad, bukan berkonsep tritunggal. Maka itu yang benar, dan itu diajarkan oleh Abraham, Musa, dan yang lainnya. Kemudian adanya malaikat, ada kesamaan. Saya mengambil benang merah antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Benang merah itu yang saya katakan sebagai patokan kebenaran. Contoh, di Yahudi, Kristen, dan Islam mengakui ada nabi, maka berarti ada nabi, itu adalah kebenaran dalam ketiga agama ini. Kemudian ada benang merah bahwa ternyata Tuhan itu tidak pernah dilihat dan tidak ada yang bisa mampu melihatnya. Secara tekstual ada di kitab Anda, di dalam PB ataupun PL, maka itu kebenarannya. Jadi kalau ada doktrin yang mengatakan Tuhan bisa dilihat, itu adalah orang yang menentang isi kitab suci sendiri, kecuali mampu ditunjukkan secara empirik, secara ilmu, bahwa yang salah itu adalah tertulisnya Tuhan tidak bisa dilihat. Ini metode saya. Pertama adalah saya meminta kaidah ilmiah dulu, ya, bukti-bukti secara konkret, secara ilmiah. Yang kedua, yang pertama tuh rasio sih sebenarnya. Yang pertama adalah divalidasi Al-Quran. Yang kedua adalah rasio. Yang ketiga adalah kita kaji secara empirik atau menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Begitu cara saya membuktikan di mana di kitab Anda itu ada yang benar, ada yang tidak benarnya gitu. Oke. Ini masih ada waktu atau sudah habis nih? Ini terakhir ya, Uni kalau mau nunggu 5 menit maksimal, Uni mau sholat maghrib dulu, didampingi sama Nanda dulu, boleh? Oh, oke, lanjut dulu, lanjut. Oke, thank you Uni ya. Ya, jangan keluar dulu, tetap standby, nanti ada Nandar. Nandar, temenin dulu nih Dakota nih. Nandar, ada nggak yang teman-teman apologet di bawah yang bisa temenin dulu? Bang Mesia, naik dulu, bantuin dong. Kakak, bantuin kak. Kak, naik bentar kak. Wah, nggak ada nih Om iPhone. Siapa nih bisa bantuin nih? Nandar. Gua rame di sini nih. Ngobrol-ngobrol aja sama Dakota. Oke, gua tunggu ya. Ya wis. Gue 5 menit lah sholat. Gue udah wudhu juga. Sabar ya, Dakota. Ya. Udah kenal saya belum? Terus terang saya baru tahu ya. Ini Mas Nandar ini apologet juga kah atau gimana Mas Kubro itu? Saya ini seorang debaters yang Dengan apologet sama nggak tuh? kalau apologet itu debaters dan apologet. Apologets belum tentu debater. Gini, apologets belum tentu debaters belum tentu apologet, tapi kalau apologet bisa jadi debaters. Apa yang membedakan kira-kira Mas Nandar? Kan sulit tuh kalau gitu. Kalau tidak dijelaskan ya. Gimana? Jadi gimana kita tahu bahwasannya orang itu seorang debaters atau seorang apologet? Karena kalau apologet, kalau kita lihat kan dia memang sering berdebat ya, mempertahankan apa yang dia yakini. Iya, itu apologes itu kan mempertahankan keyakinannya, membela kan apologes itu dari kata apologis. Jadi Sedangkan debaters ini? kalau debater itu kan sikapnya umum, ada debat presiden, ada debat politik gitu kan. Kalau apologes itu kan hampir identik dengan mempertahankan keimanan kan, apologis. Iya, jadi debaters itu kan bersikap umum. Kalau saya kan memang debaters waktu kuliah, saya debaters hukum, iya kan? Iya, kalau saya debaters agama. Gitu. Ini agak membingungkan. Jadi Mas Nandar ini debaters apa nih? Tadi kan secara umum debatnya. Saya debaters muslim. Tapi bukan apologet. Kenapa? Tapi bukan apologet. Nah, berarti gak nangkap nih. Apologet belum tentu debaters. Debater sudah pasti tentu apologet.
Oh, berarti Kayak, Mas Nandar ya, apologet gitu loh. ya. Iya, apologets dan debaters. Soalnya tadi saya dengar Mas Nandar bukan apologet tapi debaters. Koreksi kalau saya salah. Iya, pinter. Betul. Oke. Kalau apologets itu kan membela keimanan ya. Saya termasuk apologet juga sih, ralat. Iya, betul. Sudah berapa lama Mas sebagai apologet atau debaters ini? Aku dari tahun 2009 waktu baru lulus SMA 2009. Mohon maaf noise ya. Oh, nggak Kalau apa-apa, di kampung. aman. 2009 aku jadi apologets debaters di Facebook. Dulu kan belum ada TikTok, belum ada YouTube. Jadi aku debatnya itu di Facebook. Itu pun nggak ada maksud jadi debater sih sebetulnya. Karena ketika aku main Facebook, banyak orang yang menghina Islam, mohon maaf ya, oknum-oknum Kristen, banyak, wah pokoknya akhirnya iya benar, dulu ada Ka'bah di gambar-gambar apa gitu, akhirnya aku berdebat lah dulu dengan teman-teman oknum Kristen itu, karena dulu nggak ada, kalau sekarang kan tinggal Google aja kan, kalau dulu kan nggak ada, aku beli buku-buku tuh, buku The Choice ya, karya Irena Handono, Ustadz Moko Ginta. Nah, debatlah di Facebook itu. Dulu bukannya sombong. Mohon maaf, aku famous sejak zaman Facebook dulu. Kalau aku bikin status itu yang komen bisa ratusan ribu. Tapi dulu namaku bukan Yonatan Nandar. Itu kan nama panggung. Oh, ini Yonatan ini nama panggung bukan nama asli ya? Iya, ini nama panggung. Sama seperti Sule, nama aslinya kan Enti Sutisna. Oh. Iwan Pales nama aslinya Ronggeng. Siapa tuh? Sorry. Ronggo atau siapa? Itu kan nama panggung. Soalnya Yonatan Tapi itu nama Kristen banget tuh sebenarnya Yonatan. enggak. Yonatan itu bukan nama Kristen. Yonatan itu bahasa Ibrani. Sebetulnya Yonatan Nandar itu nama yang penuh makna. Yonatan artinya Allah menganugerahkan, Nandar berarti itu Nandar kan nama saya. Oh, oke. Iya, jadi Yonatan Nandar, Allah menganugerahkan Nandar gitu loh maksudnya. Itu bukan sebetulnya nama yang penuh filosofis, Ya. penuh makna. Kalau mau menggali itu, Yonatan itu bukan namanya Kristen. Orang Yahudi juga banyak pakai nama Yonatan. Oke, saya koreksi. Maksudnya adalah banyak mayoritas yang namanya Yonatan itu Kristen sih yang saya tahu ya. Itu sih, bukan nama Kristen. Saya ralat. Nah, kalau Kristen banyak pakai nama Yonatan, tapi banyak juga orang Kristen nggak ngerti apa arti Yonatan. Ngerti Yonatan, ngasih nama Yonatan, tapi nggak ngerti maknanya apa. Kalau saya kan ngerti, Yonatan Nandar artinya Tuhan menganugerahkan Nandar gitu. Ya. Iya, jadi saya dari tahun 2009 saya debat di Facebook ya. Dulu mohon maaf ya, bukan sombong, terkenal saya di Facebook debat sama si Rudy Yohanes. Bukan sombong nih. Orang yang debat dari 2009 kalau saya kasih tahu nama saya dulu, pasti tahu saya. Wah, jadi saya dari dulu 2009 debat itu. Jadi kalau sekarang banyak followerku atau apa, aku nggak merasa berbangga diri karena itu pencapaianku itu bukan banyaknya follower dan penonton. Pencapaianku itu adalah ketika aku ikhlas lillahi ta'ala mendakwahkan kebenaran Islam kepada teman-teman Kristen. Gitu. Oke. Gitu, brother. Oke. Jadi yang saya tangkap adalah awal jadi motivasi menjadi debaters ataupun apologet ini karena memang melihat adanya oknum-oknum yang mungkin ada menghina dan sebagainya untuk Iya, Islam betul. sendiri gitu ya. Betul. Ini aku berjanji sama teman-teman Kristen dimanapun berada, kalau sudah tidak ada lagi di Facebook yang membahas Islam, menghujat Islam, aku hapus nih akun TikTok aku. Tapi selama benar serius, ya Matius 5:37 ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau seandainya di Facebook, di TikTok ini sudah tidak ada lagi orang Kristen yang bahas Islam, saya hapus TikTok saya. Oke. Betul. Berarti ini fokus untuk memang orang-orang yang oknum-oknum tadi ya. Saya pikir tadi lebih ke berdebat secara apa namanya teologis gitu, Mas Nandar gitu. Rupanya Gimana? saya tadi menangkap awalnya saya berpikir kita tuh debaters Mas Nandar ini motivasinya memang ingin beradu teologi gitu.
gitu. Tapi yang saya tangkap ternyata adalah karena adanya orang-orang yang mungkin apa ya, tidak baik lah ya, atau menghujat, menghina gitu. Iya, jadi kalau apologet itu kan secara terminologi maupun secara etimologi itu pembelaan terhadap iman. Itu kan apologet, ya kan, pembelaan terhadap iman, terhadap keyakinan, suatu keyakinan tertentu. Nah, karena keyakinan saya Islam, saya melakukan pembelaan terhadap fitnahan, terhadap hujatan, gitu kan, gitu. Jadi selama dari 2009 sampai sekarang ada tema yang paling membekas nggak, yang mungkin, atau yang paling Ada. Oh, ini antum ente pinter banget tanyanya nih. Ada bahas Yesus kawin, saya sampai dilaporkan. Saya sampai dilaporkan. Tema Yesus kawin, saya dilaporkan ke polisi, serius, sama orang Kristen. Karena fakta Yesus kawin itu real, ada gitu, maksudnya data-datanya. Aku dilaporkan tuh, sampai dipanggil aku. gitu ya. Iya. Aku debater yang paling ditakuti oleh para pendeta dan pastor. Tetapi kan di atas langit masih ada langit, ya kan? Aku debater Muslim yang ditakuti oleh debater Kristen dan pendeta dan pastor. Cuma di atas langit kan masih ada langit. Nah, kalau mau tahu orang yang lebih pintar dari aku, ini orangnya nih. Namanya Bunda Ripa Gembala. Ada gembala Ya, serius. Iya, ini Bunda Gembala ini nih. Bunda Gembala ini salah satu pejuang muslimah, bahkan yang membuat aku terharu. Bang Nandar, mau aku kasih tunjangan nggak? Tuh, nawarin tunjangan dia. Gitu. Nggak ada, yang lain mah nggak ada yang nawarin. Alhamdulillah. Program Yang lain mah Mesia. aku minjem aja nggak dikasih. Ya, alhamdulillah. Aku dipinjemin. Diam dulu, Dikasih Nandar. aku pinjam. Program Mesia.org sudah mengumpulkan sekitar 5 jutaan uang untuk tunjangan wifi. Kalau kita tidak menambahkan penerima, kita bisa mengcover 2 bulan ke depan lagi yang sudah ada. Jadi kita punya rencana untuk tidak mungkin menambah hanya 1 aja ya. Kita tambah 1 lagi orang aja. Nanti baru kalau seandainya kami lihat tercover lagi, kami tambah lagi 1 orang, tercover lagi, tambah 1 orang lagi, sehingga merata pemberian tunjangan wifi untuk para pembuka komal, sampai nanti kita naikkan menjadi tunjangan makan kepada para apologet dan pembuka komal. Alhamdulillah sudah 5 juta, berarti untuk bulan tanggal 25 bulan besok sudah ada uang tunjangannya buat para penerima tunjangan wifi dari program Mesia.org. Dan insya Allah belum, aku mungkin nambahin 1 koma lagi deh mungkin ya, nanti aku meetingkan dengan para pengurus siapa kira-kira komal yang dapat nanti. Iya, jadi kalau Mesia.org ini sangat transparan. Jujur aku terharu nih. Nandar, mau nggak aku kasih tunjangan? Nggak usah Uni, aku ikhlas lillahi ta'ala berdakwah, berdebat dengan segala konsekuensi. Ternyata si Ripa maksa, Bang Dakoca. Ayolah Nandar. Ya sudah, kalau Uni maksa aku terima. Makasih ya Uni. Oh alah, aku terima langsung itu. Oh ala kadallah samarmadaya. Begitu Bang Dakoca. Jadi di atas langit masih ada langit. Sebetulnya banyak orang-orang yang lebih pandai daripada saya. Ada Bang Juma, ada Uni Rifa, ada Ustadz Wafi. Tetapi diakui atau tidak, aku adalah salah satu debater yang ditakuti oleh debater Kristen. Nah, di atas aku masih ada banyak sih, ada Bang Juma, Uni Rifa, ya, dan kawan-kawan yang lain yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, gitu. Ini guru saya nih, Uni Rifa. Rifa, itu kenapa backgroundmu jadi kayak vampir begitu? Yang natural aja lah. Malah jadi kloset. Jadi tisu kloset. Udah, silakan Dakoca, tanya sepuasnya sama guru saya nih. Ya, kamu kalau bertanya. Tadi karena ada jeda tadi jadi agak blank ya. Oke, nggak apa-apa, mungkin ini pertanyaan terakhir aja ya, untuk Uni Rifa, mungkin lebih ke arah pengen tahu aja sih Uni. Ini kan kalau Uni Rifa juga saya sebenarnya udah sedikit dengar juga tentang Uni Rifa ya sebagai apologet Islam gitu kan, dan mungkin sudah banyak mungkin berdiskusi ya ataupun berdebat dengan para apologet Kristen. Nah,
yang mau saya tanya nih, dari banyaknya mungkin orang yang pernah Uni diskusi gitu, karena kebanyakan kalau saya lihat kalau udah diskusi atau debat gitu kan ujung-ujungnya seperti debat kusir ya. Saya nggak pernah melihat ada debat yang benar-benar diskusi yang rapi di sini. Cuma mungkin saya nggak tahu. Nah, yang mau saya tanya adalah dari para apologet Kristen sendiri yang menurut Uniriva itu masih lebih baik secara diskusi atau berdebat gitu, siapa kira-kira Uniriva? Apologet Kristen yang dalam dunia perdebatan itu termasuk baik. Aku suka sama siapa namanya, Cipas, siapa namanya tuh siapa namanya tuh si itu Cipas. yang bawa literasi terus, Siapa? Jecita. Oh bukan. Oh. Jecita. Jecita. Tapi udah nggak ada, jarang dia. Jecita sama kalau siapa namanya itu yang orang Katolik yang naik cuman Kak mah bukan pendebat tuh, penghujat itu, dungunya akut itu, gelang ungu dia tuh. Siapa namanya? Siapa nama bro admin? Udah mau alap bro admin mah. Gimana sih? Hah? Bro admin guanya udah mau alap. Mana ada? Rostum. Krisli boleh lah. Pak Feby Purnomo bukan pendebat. Beda loh, pendebat itu sama penyaji argumen itu beda loh. Yang mendebat itu mendebat kita. Aku suka didebat sama Jack Cita karena kelas dia debatnya. Dia bawa data. Dia pelajari dulu Al-Qur'an sama Qiraat. Makanya aku suka. Ada apa namanya? Wah, nggak sia-sia nih gua belajar gitu loh. Namanya adalah Jack Cita karena pertama intonasi suaranya itu tidak ada tendensius kemarahan. Dan dia memang ya namanya ininya Kristen ya, tetap harus ada pembelaan imannya. Nggak tahu, aku malah pengen satu lagi tuh si Al-Awal itu, cuman dia udah nggak berani debat lagi. Dulu aku sangat pengen banget sama si Timothy Al-Awal itu, cuman dia nggak mau lagi sekarang. Kenapa aku suka sama Timothy itu? Karena dia mempelajari Islam. Aku senang sama orang Kristen yang mempelajari Islam. Kenapa? Pertama, dengan dia mempertanyakan agama Islamku, aku semakin pinter gitu loh. Aku semakin menggali. Si Timothy Al-Awal ini menghindari perdebatan kayaknya. Dulu kan pertama dia debat sama aku, terus dia bilang dia mau inilah mau itulah, kuliah segala macem. Dan yang paling terkoplak itu RK, tahu? Demi Allah ya, aku ya, Rasmi itu kan goblok ya, sorry ya, Rasmi itu kan goblok banget ya. Siapa lagi ya? Rasmi goblok. Tapi Rasmi ini orang tahu kegoblokan dia gitu. RK gobloknya dia itu dia citrakan ke orang bahwa dia itu gurunda, pinter gitu. Tapi dia goblok banget gitu. Betul. Jadi kayak gini loh. Aku masih respect sama Edis. Kenapa? Edis itu tidak ada kayak Edis itu kan memang kebutuhannya duit ya. Tapi dia tidak NPD tapi nggak kayak RK yang goblok tapi tidak mengakui kegoblokannya, malah bilang dia pinter karena kegoblokannya itu. Kayak 3 kali tuh diskusi sama Bang Zuma. Mana kitab yang disembunyikan? Lah sudah tidak ada, kata Bang Zuma. Dia minta bawakan kitab itu, bukti bahwa kitab itu disembunyikan orang. Iran gila itu, udah gila banget dia. Diskusi sama Nandar juga gitu dia. Ya kan, dia minta apa tadi tuh? Dia minta apa sama lu tadi? Sama gue diminta apa? Isa itu bukan tokoh historis. Mana sejarawannya? Emang maksudnya gini loh ya. Kalau orang goblok diakui kegoblokannya itu nggak ganggu. Tapi orang goblok yang ngerasa dia pinter dan diimani oleh banyak orang dia pinter, ini baru gobloknya goblok maksimal gitu. Bener, sebanyak ini Kristen mendebat saya akui seger-seger lebih kualitas daripada RK. Serius. Lu pernah debat sama seger-seger nggak, Nandar? Pernah. Masih jalan otaknya nggak? Koplak juga Walaupun dia. koplak kan? Nggak, maksudnya walaupun koplak seger-seger masih jalan otaknya kan? Masih nggak mau dia mengakui kalau Tuhan itu apa gitu kan? Tapi si RK hanya dia Kristen yang saya bangga Tuhan saya pernah mati gitu. Maksudnya lu promosi kompor tapi lu promosi panci lu bolong dan lu bangga dengan kebolongan panci itu. Iya, dan si RK banget itu. RK banget itu. Coba teman-teman lihat di YouTube aku ya, Yonatan Nandar. Bayangin. Gua lebih masih bangga diskusi sama Oki. Oki kan goblok, tapi Oke. masih
Oki itu termasuk dungu, teman-teman. Tapi dungunya masih boleh lah, karena dia tidak. Oh. Si RK ini kayak bercampur antara kedunguan dengan psikopat. Kayak di Dengan awal tuh fobia. ngemis-ngemis sama kita. Iya, awal tuh ngemis-ngemis minta debat sama kita. Tolonglah Uni Rifa yang cantik, yang baik. Iya. Aku sebagai laki-laki minta tolong. Aku sebagai laki-laki berjanji tidak akan pernah diskusinya barbar bla bla. Padahal saya tolak itu. Dia ngemis-ngemis mohon-mohon supaya saya diskusi sama dia. Ternyata guna dia minta diskusi sama kita itu apa? Menaikkan view-nya yang sudah turun. Ya benar. Jadi benar nih, dia juga ngomong gitu. Nandar, aku debat sama kamu karena ini viewku turun. Dan benar, bayangin nih. Ini Bang. betul kan analisa aku kan? Benar banget. Ini Uni ya, aku jelasin dikit nih. Bang Dakoca, si RK nelpon saya. Nandar, ayo debat. Tema apa RK? Dia Tema nelpon dari saya saya. juga. Tema apa RK? Islam atau Kristen yang menyembah apa yang disembah oleh Musa. Oke lah. Gua sanggupin tuh. Pas debat nanyanya apa? Nandar, di mana orang Yahudi cium batu Hajar Aswad? Black ini. Terus gini, Nandar, di mana ada Nabi Muhammad tertulis di dalam Torah? Loh, gua bisa jawab sebetulnya kalau itu. Cuma kita tidak membahas tentang Mesias dan nubuatan. Kita membahas apakah Islam atau Kristen yang sesembahannya sama dengan Nabi Musa. Ini malah, ya ampun. Nah, teman-teman kalau nggak percaya dengan apa yang saya omongkan, Pasti lu yang dibilang lari dari tema kan? Nah, Lah, itu iya. juga yang terjadi. Ketika Iya, Bang betul. Zuma bawa tema 2 Kristus, dia malah bahas mana kitab Torah yang dibilang Bang Zuma gitu loh, yang disembunyikan. Kan gila emang. Terus dia pula nuduh kita lari dari tema gitu loh. Bang Zuma tuh temanya dari dia. Ya kan? Itu kan tema dari dia itu 2 Kristus itu kan. Kan dia yang bawa tema itu ke Bang Zuma. Dia pula yang minta Bang Zuma minta mana kitab yang tidak ada itu. Kan orang gila ini. Dia yang bawa tema tentang fakta penyalipan. Loh, kalau fakta penyalipan kita bahas fakta penyalipan. Dia malah nanya mana fakta historis kalau Nabi Isa itu dituliskan sejarahnya. Yang bilang Nabi Isa itu kok sejarah siapa cing? Emang apa ya, kalau menurut aku tuh kayak RK ini tuh kayak orang yang, kalian tahu nggak, cowok-cowok psikopat. Cowok psikopat yang dia tuh berusaha untuk memperlihatkan bahwa dia tuh baik supaya dapat sesuatu, tapi nanti ketika sudah dapat dia tuh dibunuhnya bininya tuh, dipaku di ini kayak gitu tuh cowok psikopat. Aku lihat, makanya kalian perhatikan, aku kemarin debat sama dia, memperhatikan dia. Kamu dari Pak, kamu apa sampai anak-anak kenapa, kataku. Padahal nelfon aku tuh sok baik banget. Ini debat kita gini, tiba-tiba dia kok ini orang lagi kenapa. Nah, makanya aku yakin kayak, kalau menurut analisa aku ya, dia punya penyakit di dirinya yang memang penyakit fisik. Dan kalian tahu nggak teman-teman, penyakit itu bisa membuat orang jadi impulsif. Tahu nggak? Pertama rasa sakit, yang kedua kekhawatiran tentang umur gitu loh. Jadi ada orang-orang yang impulsif karena dia memiliki penyakit di dalam dirinya. Penyakit secara fisik kita nggak tahu apa itu analisis aku. Yang kedua, aku nilai dia kayaknya ada tekanan juga dari internal dia kayaknya. Internal karena pertama mungkin dia merasa bahwa dia udah menyebarkan agamanya, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa seperti yang dilakukan oleh teman-temannya yang lain. Kayak Edi itu dapat support banyak uang mungkin. Karena kalau kalian lihat beberapa kali dia berusaha menampilkan dia itu berbagi baju, kaos gitu. Jadi kayak dia mempromosikan, saya ini loh jalan, saya ini loh diskusinya beneran loh, saya ini capek loh, kayak gitu. Kalian tau nggak, cenderung orang begitu tuh untuk menunjukkan ke publik kalau gue tuh udah kerja maksimal, lu harus hargai dong kerjaan gue, ya minimal transfer duit lah gitu. Itu ciri-ciri orang yang menunjukkan bahwa dia itu tidak butuh benar dan salah, tapi dia butuh uang gitu. Aku menilai begitu, sepertinya ada penyakit yang dia derita yang membuat dia impulsif karena rasa sakitnya mungkin. Yang kedua adalah karena kekhawatiran dengan umur, faktor ya mungkin takut mati dan sebenarnya apalah gitu, kita nggak tahu lah. Itu aku perhatikan tuh kemarin tuh. Makanya kalian kalau lihat aku kemarin diskusi itu kayak, bahkan dia bilang aku kayak orang bingung, padahal aku nggak bingung, aku jawab semua pertanyaan dia. Isa itu tokoh apa? Tokoh teologi, kataku. Mana fakta sejarah tentang Isa, abad keberapa dia hidup? Saya tidak tahu karena dia bukan tokoh sejarah. Diulang lagi berkali-kali, 3 kali itu, 4 kali sampai 5 kali diulang ya mungkin. Terus dia berbohong terang-terangan. Dia mengatakan saya mengatakan Flavius Josephus Kristen.
kok bisa ya Kristen itu diskusi itu terang-terangan berbohong gitu. Itu sangat mengecewakan sih kalau dalam dunia akademis. Dan masalahnya kemarin tuh aku minta, aku mau kasih itu ke Kaprodi sama ke anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa aku, diskusi itu. Jadi aku betul-betul menjaga metode diskusi yang akademik, bukan diskusi yang independen sendiri tanpa ada batasan begini gitu loh. Jadi itu kemarin aku lihat kayak, ini orang kenapa ya gitu. Wallahualam bisawab. Kalian akan dengarkan kok dalam waktu dekat beritanya. Sama seperti dulu aku bilang bahwa Edis itu akan mengguncang kekristenan, dan itu terbuktikan. Kenapa? Kalau dulu aku malah gini, Nandar. Dulu aku pikir Edis itu akan bilang terang-terangan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Aku pikir itu yang bikin Kristen guncang. Tahu-tahu siapa yang duga ya, dia bilang bahwa penyalipan itu karya iblis, dan itu tidak pernah distatementkan oleh bapak-bapak gereja dan pendeta lainnya gitu loh. Karena Kristen arus utama percaya penyalipan itu karya Allah Bapa. Nah jadi begitu, kenapa jadi polemik. Dan kemudian Yesus dikatakan punya Tuhan. Padahal seperti dugaan aku bahwa Edis akan membantu kita berdakwah kepada pengikutnya sendiri. Nanti ternyata terbukti Allah Maha benar, Allah dengan segala firman-Nya. Gitu Da Costa, silakan Dek. Itu dia ya, aku jawab ya. Ya. Aku rasa udah cukup sih ya. Itu aja sih yang mau ditanya. Thank you Nurifa. Kalau kamu sendiri pendapat bisa menambahkan ilmu kamu siapa? Jujur, ilmu Terus terang. pengetahuan. Terus terang ya, saya nggak ngikutin Ikutin apologi ya. biar kamu nambah ilmu, biar kamu tahu bagaimana paradigma tentang orang luar ketika membaca kitab kalian tanpa doktrin. Itu buat kamu, biar kamu tuh kayak, oh gini ya orang Islam memandang Bible tanpa doktrin. Kenapa penting? Supaya nanti ketika kalian menjelaskan agama kalian, kalian tahu dari sisi mana kami nggak sesuainya dengan kalian. Itu yang saya lakukan. Saya sengaja diminta bertanya tentang Al-Quran saya supaya tahu bahwa di mana kesalahpahaman orang Kristen tentang Al-Quran saya, supaya nanti saya bisa pendekatannya secara rasio atau apa menjelaskan gitu loh. Oke, kalau menurut saya ini, mohon maaf ya, bukan maksudnya ofensif ya, tapi ini balik lagi pendapat saya. Kalau umpamanya tersinggung, saya mohon maaf ya. Tapi saya melihat baik itu maupun apologet Kristen ataupun apologet Islam itu kan pastinya menurut saya itu subjektif, pasti akan berpegang pada ini mereka masing-masing, kan begitu ya. Sehingga menurut saya akan sulit untuk mendapatkan poin mana nih yang bisa diambil. Menurut saya nih, ujung-ujungnya ya kita harus mengikuti keyakinan kita masing-masing, kan begitu. Itu sih yang nih sedikit aku kasih masukan buat kamu nih. Kalau kamu bilang bahwa setiap orang berdiskusi lintas agama, jangankan dia pendebat, orang kalau sudah beragama pasti subjektif. Termasuk para ateis. Ateis pun subjektif kok. Dia tidak objektif. Keateisannya yang membuat dia subjektif. Artinya ketika orang sudah percaya sesuatu, dia akan menjadi subjektif dengan kepercayaannya itu. Orang kalau udah percaya Tuhan nggak ada, dia kan subjektif dengan kepercayaannya itu. Sebegitu juga kebalikannya. Nah, lalu kalau kami bilang tidak ada poin, saya pikir gini, kalau kita melihat dialog dalam khazanah ilmu pengetahuan, kamu tahu tidak, salah satu metode transfer knowledge dan transfer attitude yang cukup baik untuk dilakukan oleh anak-anak menjelang remaja ke dewasa itu adalah salah satunya deep dialogue. Betul. Nah, deep dialogue ini adalah dialog yang dilakukan secara mendalam. Kalau seseorang mampu mempertanyakan sesuatu yang menyinggung, menyentuh bagian terdalam dari seseorang, kemudian men-trigger, entahkah itu memprovokasi akalnya, memprovokasi hati nuraninya, maka itu adalah orang tersebut bisa dikatakan berhasil loh dalam deep dialogue. Karena kalau dia tidak menyentuh bagian terdalam dari seseorang, berarti dia bukan deep dialog. Karena namanya aja deep dialog. Nah, kalau misalkannya saya mempertanyakan kepada kalian umat Kristen, pertanyaan pertama, pertanyaan yang mungkin bukan mengguncang sih lebih tepatnya, tapi lebih menyentuh ego kalian sebagai orang yang beragama, maka sebenarnya saya berhasil itu. Contohnya? Saya berhasil. Maka itu poinnya. Itu poinnya yang harus dipahami. Jadi kita itu debat lintas agama itu bukan bukan kayak gini loh bro. Mungkin motivasi diskusi lintas agama yang berbeda. Saya sebagai orang yang subjektif dalam agama saya tidak pernah punya motif untuk membuat orang yang berdebat dengan saya itu Islam.
Dan Oke. saya tidak pernah berharap mereka mengerti. Kenapa? Ada dalilnya di Al-Quran saya itu pondasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, sama saja bagi mereka yang ingkar itu, yang kafir itu, karena mereka sudah menolak. Penolakan mereka sudah ada. Walaupun kita berikan petunjuk dan tidak ada petunjuk, tetap mereka tidak akan beriman. Artinya Allah sudah kunci itu. Jadi saya berpegang di situ. Lalu Unirifa ngapain diskusi? Diskusi ini bukan buat si lawan debat saya, tapi diskusi saya buat generasi saya ke depan, dan buat anak-anak yang menonton, dan buat penonton saya. Kenapa? Biarkan mereka yang memilih. Jadi saya itu tidak punya kewajiban untuk mengislamkan. Yang saya punya itu adalah kewajiban memaparkan. Ya, orang yang mau menerima ya monggo, yang tidak ya silahkan. Kita punya alasan masing-masing. Jadi debat yang saya tunjukkan itulah menunjukkan bahwa si Rifa ini sebagai orang Islam, jangan kalian pancing dengan menghujat agamanya. Kenapa? Dia tidak perlu menghujat balik. Dia cukup membalikkan omongan kalian beribu-ribu kali lipat sampai kalian bisa nyungsep. Mana salah satu contoh? Ini saya kasih contoh materi ini. Nabi saya dikatakan pedofil. Itu tuduhan. Karena pedofil adalah kecenderungan seksual terhadap anak-anak. Dan itu secara psikologis kita tahu. Orang kalau secara psikologis punya masalah, dia akan memiliki fase dalam permasalahan psikologisnya. Nabi saya tidak ada indikasi sebagai pedofil. Faktanya, beliau dikatakan sebagai orang yang paling bisa menawan hawa nafsu oleh istrinya yang dikatakan korban pedofil. Istrinya tidak memiliki indikator korban pedofil, dia pun tidak memiliki indikator sebagai pedofil. Karena istri pertamanya ada seorang wanita janda yang sudah berumur lebih dari dia, bahkan lebih tua dari dia. Kontradiksi kehidupan Rasulullah. Maka ketika Nabi Muhammad itu pedofil, saya tidak perlu menghujat Yesus pedofil dan nenek moyangnya pedofil, tidak. Kalau parameter pedofil menikahi anak kecil, maka kalian orang Kristen, nenek moyang kalian semuanya pedofil. Karena rata-rata pernikahan orang terdahulu itu batasan umurnya tidak ada. Ada yang menikahi umur 11, 12, 10. Bahkan Ribka dinikahi secara literatur keyahudian itu umur 3 tahun. Artinya saya tidak perlu menghujat balik kok. Nah, ini yang saya ajarkan kepada orang Islam. Bahkan ini sesuai dengan ajaran Islam kami, bahwa di Islam kami itu kalau untuk argumen begini kami boleh setimpal membalasnya. Quran surah An-Nahl 126. Jadi ini adalah satu metode. Apa nama metode ini? Metodenya adalah mirroring. Supaya apa? Menyadarkan yang bertanya dan membawa tuduhan bahwa wah, ternyata tuduhan yang saya bawa nih saya harus tolak. Kenapa? Berbalik ke saya. Seperti itu. Maka poinnya untuk siapa? Yang menonton, bukan kepada yang mendebat. Karena pendebat itu sudah penyesat, orang-orang yang memang sudah niatnya udah jahat di awal. Jadi apapun yang kita sampaikan mereka tidak akan terima. Tapi saya hadir ke sini untuk netizen-netizen yang menonton dari kalangan mereka yang mungkin imannya sedang goyah saat ini di Islam. Ketika mendengarkan kami dakwah diskusi begini, dia langsung kuat imannya. Atau Kristen yang mulai ragu-ragu dengan keyakinannya, kemudian yakin semakin keluar untuk Kristen, dari Kristen. Itu kan suatu kemenangan bagi saya seperti itu. Jadi bukan untuk siapa saya berdebat supaya dia paham, tidak. Karena yang berdebat itu adalah batu pijakan saya untuk bisa mendapatkan hak menjawab. Begitu. Oke, tadi menarik ya. Aku tadi mendengar, sorry nih, ini jadinya nanti berekor. Tadi Uni bilang, saya ini tidak membahas tentang kenapa Nabi menikahi usia anak usia berapa dan sebagainya. Cuman tadi saya mendapatkan statement Uni bilang ada beberapa referensi bahwasanya Ribka dinikahi di usia 3 tahun. Boleh tahu nggak Uni itu sumbernya dari mana? Dan sumbernya dari Yahudi, dan itu diakui oleh orang Kristen sekelas Buritawayu yang mengatakan memang sumber itu ada. Saya punya 2 situs. okay. Pertama situsnya dari sefaria.org. Ini adalah situs Bible berbahasa Ibrani. Kalau kamu lihat di situ pandangan para rashi ya. Nah, ini back again. Ini kan pandangan ya, artinya itu kan tafsiran kan sebenarnya ya. Ya, hadis yang kalian bawa juga bukan Al-Quran, bro. Ini apple to apple antara tafsiran dan pandangan perkataan orang dengan apa yang disampaikan oleh orang yang meriwayatkan pernikahan Sayyidah Aisyah. Jadi apa bedanya? Adalah sumber di luar kitab suci. Kecuali di Al-Quran dituliskan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah, kan lucu. Jadi yang saya bawa itu adalah perkataan orang di luar konteks Al-Quran. Yang kalian bawa itu, saya juga membawakan hal yang sama. Rashi ini
itu menyatakan bahwa Ribka ini menikah umur 3 tahun. Kenapa? Karena memang dalam halakah hukum Yahudi yang menjadi hukum fikih mereka, anak umur 3 tahun itu boleh dinikahi. Dan itu turun-temurun tradisi mereka. Dasar mereka adalah kitab mereka. Dan tentu kalau kita bicara tentang mana lebih berhak menjelaskan kitab mereka, kitab Tanakh, tentu secara akademis mereka lebih berhak daripada kalian, karena mereka yang punya kitab suci. Kalian kan punya dari sisi luar. Dan mereka itu selain bisa berbahasa Ibrani, mereka juga punya tradisi lisan yang disebut dengan Torah CBAP. Baik, pertanyaan saya berarti statement bahwasanya Nabi Muhammad menikahi Aisyah itu di usia berapa ya? 10 tahun ya? Itu tidak ada di Al-Quran berarti ya? Itu berarti... Bukan. Oh bukan ya? Berarti di Al-Quran tidak tertulis. Itu perkataan orang lain yang menceritakan tentang perkataan Sayyidah Aisyah. Apa bedanya dengan Torah CBAP-nya orang Yahudi? Perkataan orang yang diceritakan kembali kemudian. Baik, artinya tidak ada di dalam Al-Quran ya? Tidak. Oh ya sudah, oke. Thank you, oke. Itu aja sih. Thank you Uni. Gitu. Oke, kita di sini diskusi teman-teman ya. Yang teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik. Dan yang mau kejang nanti jam-jam agak malam biar ada Mika ya. Biar ada hiburannya. Oke. Halo TikTok. Iya, halo. Ya, agamanya apa? Lucu nggak sih si Islam. bapak ini loh. Ntar, Bapak H. Marbun JL. Jadi sedih banget aku lihat komentar dia dari tadi loh, bapak ini loh. Kristen jangan naik, Kristen jangan naik, kata dia kan. Terus tiba-tiba dia bikin gini, RK naik, RK naik, katanya. Duh, Pak. Sedih banget jadi Anda ya, Pak ya. Ya, halo, Pak TikTok. Oke. Apa yang mau disampaikan, Pak? Iya, kalau boleh mau ngasih masukan Unirifa sama mungkin Bang Nandar atau mungkin apologet yang lain ya. Terkait mungkin mekanisme diskusi atau debat. Kan saya beberapa kali kan ada sempatlah ngikutin diskusi atau debat apologet ya. Itu mungkin format debat kalau boleh usul ya, format debat kalau boleh usul itu mungkin mirip mirip kayak format debat pilpres gitu loh. Jadi satu topik Bisa, Pak, dibahas gitu. diterapkan, Pak. Itu diterapkan kepada orang-orang yang berkualitas, Pak, sekelas Iya, pendeta. maksudnya gitu. Tapi Jadi kalau sebelum kami ada- nggak dapat, Pak, di sini. Iya. Nggak bisa itu. Iya, maksudnya yang sama apologet ya, dari apologet Kristen atau dari Muslim. Nggak akan bisa, Pak. Tidak akan bisa itu, Pak, karena nggak ada apologet Kristen yang mampu melakukan hal itu, Pak. Sedangkan aturan yang minimalis kami sediakan di sini aja, mereka nggak mampu lakukan, apalagi begitu, Pak. Iya. Saya sudah Maksudnya kemarin itu bekerja sama dengan. di sebelum debat itu disepakati dulu formatnya. Nggak bisa, Pak. Bapak itu sama saja kayak Bapak maju ke medan perang menghadapi serigala, terus Bapak mau ngatur serigalanya, gimana sih, Pak? Jadi biasanya kan ada Bapak tuh timer sama kayak- itu. Kan ada Iya, timer saya tuh. bilang, Pak. Saya berkali-kali lo ngomong. Sama saja analoginya begini. Bapak mau berperang melawan ada 200 ekor serigala. Bapak pengen, serigala kalau mau ngelawan saya antri dong. Kan nggak make sense, Pak. Kecuali yang Bapak bilang ini aturan buat kami. Make sense. Kenapa? Kita pasti mengikuti aturan. Lah, kita mau kasih aturan sama Oten. Aturannya minim aja di sini mereka langgar kok. Mereka aja nggak tahu diri masuk komal kita. Kita suruh bertanya sepuasnya aja masih ngerecok di komal kita. Itu pula yang mau diikuti model-model gaya pilpres itu, Pak. Itu namanya Bapak mengharapkan saya jadi laki-laki. Nggak mungkin, mustahil. Iya. Jadi maksud Mana saya tuh mungkin gini serigala nih. diatur. Jadi biasanya tuh kan saya lihat kayak macam Bang Jonathan itu kan kalau debat tuh kan ada timernya ya. Timernya misalnya 5 menit pertama itu bahas masalah apa. Itu belum tuntas. Yang jawab itu sudah mengajukan pertanyaan. Nah, itu yang kadang-kadang pernyataan lain gitu. Maksud saya itu dikasih waktu misalnya 8 menit tuntaskan masalah A, nggak boleh nanya dulu.
A dulu itu dituntaskan, berapa menit selesai nggak selesai, nanti tergantung penonton yang menilai, terserah nilainya apa. Tapi berapa menit Mungkin itu kalau untuk orang lain bisa sih Pak, tapi kalau untuk saya nggak bisa Pak. Karena dalam 8 menit itu saya hanya memberi kesempatan kepada orang kafir pemakan babi menghina nabi saya Pak. Enggak, kalau menitnya itu bukan harus 8 menit ya. Terserah mungkin 5 Iya. menit ke berapa, tapi yang jelas dikasih waktu. Nih saya mau yang- ngasih tahu sama Bapak deh Pak. Saya mau ngasih tahu sama Bapak deh. Saya tuh 6 tahun diskusi Pak. Saya pemilik format bahkan Pak. Bapak kalau tahu format Iya. saya mungkin Bapak bisa geleng-geleng kepala lihat format saya. Kenapa tidak bisa diimplementasikan format itu? Karena ini di TikTok Pak. Jadi format seperti itu hanya bisa dilakukan kalau ada kesepakatan dari awal. Iya, Pak, maksud saya itu ini sepakat bahkan dulu. bekerja, iya, tanpa Bapak kasih tahu pun saya sudah punya format itu. Bahkan saya kerjasama dengan kaum Kristen, Pak, namanya Tante Mary. Dan Bapak tahu nggak, metode yang kami pakai itu metode kampus Oxford. Dan bahkan tahu nggak Bapak, ketika kami menyepakati bahwa kami kerjasama, tidak ada satupun Kristen yang berani masuk ke sana untuk diskusi dengan saya. Jadi saran Bapak itu sudah saya lakukan duluan, Pak. Bahkan Bapak bilang timer, bahkan saya lebih parah daripada itu Pak saya. Bahkan seluruh materi kita diserahkan kepada panitia. Supaya kita tahu validasi dari literasi kita. Jadi kalau Bapak menyarankan itu, saya bilang tidak mampu kaum Kristen di TikTok itu menjalankan Pak. Jangankan itu Pak, kita kasih 2 syarat aja deh. Syaratnya apa? Buka kamera sama bertanya saja. Itu aja mereka sulit loh. Bagaimana caranya kita berikan beban yang terlalu berat kepada mereka yang tidak terbiasa teratur? Nggak bisa, memang nggak akan ada. Kenapa? Yang salah satu yayasan yang sudah melakukan itu dan saya terlibat di dalamnya itu Yayasan Geraha Mu'alaf loh. Jadi kalau Bapak bilang tentang format diskusi, saya pembuat format malahan. Saya bikin formatnya gitu. Ini bukan saya bermaksud sombong sama Bapak nih. Jadi apa yang Bapak sampaikan ke saya itu sia-sia. Karena apa? Saya sendiri pembuat format. Format yang saya buat itu acuannya bukan main Pak, dari kalangan akademisi gitu loh. Gitu Bapak. Cuman kalau Bapak lihat di TikTok ini tidak bisa diimplementasikan menggunakan format seperti itu, formula itu tidak bisa digunakan. Karena memang yang kita lawan ini bukan manusia Pak. 100% biawak kayak pengawal iman ini contohnya. Iya. Gitu. Ya Pak. Seperti itu ya Pak. By the way terima kasih sarannya. Cuman saya hanya kasih tahu saya pembuat format, dan format yang Bapak ajukan itu bahkan sudah lebih dulu. Saya punya timer, moderator, kemudian sistematika diskusi, ronde pertama apa, premis pertama apa, gitu-gitu sudah kita buat. Saya pembuat format malahan dulu. Saya mencetuskan format bahkan. Nilai Uni jangan menghakimi lah. Yang saya hakimi apa? Saya cuma bilang sama dia, kok saya pembuat format itu bukan menghakimi. Makanya kok aku bilang biawak. Antara mengatakan bahwa kapasitas dia sebagai apa, kita komunikasi Iya. format. Saya Kayak gini orang mau dikasih format nih diskusi nih. Sama Saya aja belum kayak ngomong menyuruh juga. gini loh. Sama saja Belum begini. ngakinin, Bro. Bentar dulu. Uni kalau misalkannya kalau membuat baju untuk onta tuh kayak gini bentuknya. Lah ngapain kita buat baju buat onta? Onta aja nggak pakai baju. Sama kayak gitu. Kita bikin aturan untuk oten, mereka aja nggak tahu aturan kok. Jadi Enggak. percuma gitu loh. Enggak Diam pernah jawab dulu kau. biawak. Sabar kok, nanti bertanya aja. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Terima kasih banyak infonya by the way. Tapi saya juga pembuat format. Bahkan saya bekerja sama dengan beberapa pihak Kristen untuk membuat itu, dan itu tidak berjalan dengan baik karena tidak ada Kristen yang mampu mengikuti standar seperti itu. Ada lagi Pak? Iya, itu aja dari Siap, saya. terima kasih ya, Pak. Uni, terima kasih. Semoga dipahami. Nah, apa kau nanya apa? enggak, pertanyaan aku aja kadang kamu nggak bisa jawab tuntas. Jijik kali aku dengan kau panggil kamu itulah, nggak cocok kau panggil kamu itu. Terlalu. Terus apa dong? Non. Kau panggil Non kau ya? aja, nggak cocok. Orang kayak kau nggak cocok panggil kamu. Apa kau kamu? Ih, Terus sosok manis kau kamu. Ya kau aja. Muka kau tuh cocok di kau kan memang. Enggak, kok gitu lah kau. Memang di hatimu itu Nggak udah cocok kau. jelek Jujur juga gue dia. bilangnya. Orang kalau dia adalah ular, nggak cocok dia jadi kucing ngiong nggak cocok. Ular aja. Apa pula kau mengiong-ngiong? Kau tuh ular. memang kalau udah apa ya? Kalau udah Apa? kotor di pikiran
dia keluar Apa juga pula kotor? Sekarang aku tanya sama kau. Kalau aku katakan kau ular beludak itu pikiran kotor, itu bukan pikiran kotor, itu adalah experience-ku. Sejauh aku tahu siapa kau. Dari dulu kau kayak gitu. Ular, lidah bercabang, semi-semi biawak. Perpaduan jangan ular dan seuzon. biawak. Tengok, perpaduan ular dan biawak, ya kan? Ah, ular ekornya Enggak. panjang belakang, nah itulah Orang Islam melehoi-lehoi. kan nggak boleh seujun kepada orang lain kan gitu. Kok suujon sama kau bukan orang, kau biawak, ngapain aku suujon? Nah, itulah. Jadi Suujon itu isi- kepada orang, sama kau ngapain suujon? Enggak, isi Biawak. otakmu itu udah kotor terus. Ah, dari mana kau tahu? Katanya kau bilang aku nggak punya Itu- otak. Ah, inilah kau kontradiksi. Padahal kau yang bilang aku separuh otak. Sekarang kau bilang pula otakku ada isinya. Berarti kau kontradiksi dengan diri kau sendiri, biawak. Kalau aku Kontradiksi. konsisten, kalau aku bilang kau biawak, ya biawak aja. Allah, itu terlalu banyak. Apa Ini- udah lu bertanya aja kau. Kalah kau sama aku kalau ngomong kayak gitu. Enggak gini. Mama Yang- pun mau kau kalahkan. Ada aja kau. Enggak gini, pertanyaan aku. Apa? Ibrahim itu istrinya berapa? Itu yang saya tanya. Iya kan aku jawab kemarin. Iya. Kami tidak terus- diberitahukan jumlah bininya secara eksplisit berapa di Al-Quran. Terus? Kan biasanya kan kalian kalau berdebat itu kan harus pakai dalil. Kok bisa Lah, Apa memangnya ada sejak tertulis kapan di Al-Quran? kami harus mencarikan dalil untuk jumlah istri Abraham? Memangnya kau tahu tetangga Yesus waktu dia disunat siapa? Iya. Sementara di gini loh di Alkitab kami Makanya itu kan kalau ngomong kalau ngomong itu nyambung lah. Istri. Kau ngomong ku dengarkan, aku ngomong nggak kau dengarkan. Aku ngomong kau potong langsung dan kau mengalihkan topik. Aku bertanya barusan, memang kau tahu tetangga Yesus waktu dia disunat siapa? enggak kalau di kitab Ya kami sudah itu kan berarti kau telah mengingkari iman kau. Imanmu apa? Ingat, dalam imanmu apa? Yesus adalah firman yang menjelma. Tapi kau nggak tahu Kamu kehidupan kemana-mana, Yesus selama yang bertahun-tahun. saya tanya istri- Maka, istri- bentar dulu. Ini proposisi Ibrahim ini itu dia dulu. berapa? Itu yang Kalau saya ngomong tahu, gantian yang saya lah. Iman itu artinya adalah percaya. Kami tidak diperintahkan percaya jumlah istri Ibrahim itu ada berapa. Yang kami diperintahkan percaya bahwa Ibrahim itu ada dengan kaidah-kaidah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Maka ketika aku tidak menyebutkan dalil jumlahnya istri Abraham, artinya aku tidak melanggar keimananku. Kau sebagai Kristen percaya Yesus itu pada mulanya firman menjadi manusia. Nah, ketika ditanya si firman ini hidupnya selama 20 tahun ngapain? Kau nggak tahu, berarti ada firman yang hilang. Maka kau gugurlah keimanan kau, beriman kepada si firman yang menjelma. Kenapa? Si firman yang menjelma ini kehidupannya 20 tahun hilang. Kemana itu kau cari firman yang hilang? kemana narasimu? Kau nggak menangkap, otak kau nggak ada karena kau biawak. Itu aja kau nggak paham. Sejak kapan kami diperintahkan imanilah jumlah istri Ibrahim itu dan carikan ayatnya? Kan botol. Makanya aku bilang kau separuh biawak. Mungkin jangan separuh. Kau 100% biawak kau. 100% biawak kau. Jadi Kristen tuh botolnya tuh na'udzubillah min dzalik, teman-teman ya. Orang Kristen yang omal kita ya. Dia bilang begini. Ya, dia bilang gini. Mana dalilnya Ibrahim punya istri sekian? Lah buat apa? Dengar Gunanya dulu. Kalau ibadah haji itu udah kau jadi biawak aja, jadi biawak Kristen aja kau ya. Makin bodoh aku menanggapi kau, serius. saya tanya ya. Itu yang disembelih itu kan Ismail. Udahlah yang disembelih Tuhan Dulu, tahu. enggak, Tuhan kau disembelih Tuhan Ismail, tahu. tapi kan yang ditulis di kitabmu kan nggak ada Ismail yang disembelih. Tapi kenapa Di kita dalam peringati? kitabku tidak tertulis Ismail, tetapi dikatakan bahwa setelah peristiwa itu Abraham diberikan kabar berita tentang kelahiran Ishak, botol. Jadi kami nggak bodoh kayak kau. Ya dari mana kau tahu rujukannya kalau nggak ada ditulis di situ? Ya memang anaknya Ibrahim sebelum Ishak siapa? Kan bodoh kau tuh, rasio kau nggak jalan. Abraham itu kan ada dua, Ishak sama Ismail. Disebutkan. Itu Ya udah berarti Ismail lah yang berarti Ismail lah. Anda mempercayai. Inilah kau bodohnya. Kan aku bilang kau nggak dengarkan aku. Di Al-Quran tertulis begini. Setelah peristiwa diperintahkannya Abraham untuk mengorbankan anaknya. Udah kau bodoh makin bodoh aku. Makin Kau merasa yang bodoh aku. bodoh. Kau bodoh, kau tolol, kau dungu, bodoh kau. Aku nyanyikan kau sebuah lagu ya. Kristen dungu kerjanya halu sok tahu hantu. Kristen dungu kerjanya halu sok tahu hantu. Katanya Yesus fakta, tapi tak ada buktinya. Akunya penuh fakta, tapi ternyata kira-kira. Oten halu, dungu-dungu tak laku-laku.
agamanya ditawarkan, pura-pura jadi orang Islam, bukti oten dungu, jual Tuhan. Cikidap ye ye, cikidap ye ye, ajib ajib, ahai. Katanya fakta tak terbukti keberadaannya. Katanya mitos itu juga masih tidak bisa dipercaya. Mending Zeus tempatnya ada di Olympus. Yesus hidup masih ditanyakan tempatnya di Nazaret atau di Yudea atau di Danau Galilea atau di Bukit Golgota. Ingin rasanya aku lari ke Bukit Golgota. Golgota, aku bingung, Tuhan kok ditombak. Mereka bangga, Tuhan ditombak, sini ku jambak kalian. Jeng 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 jeng. Yo oten dungu kerjanya halus, sok tahu asal kau hantu belau, dasar kau hantu belau. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Agamanya apa Pak? Islami. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, kenal Pak. Mi salam kenal dari Jawa Timur, Madura Mi. Iya, salam kenal Pak. Iya. Cuman ini Mi, aku mau sampaikan kami mau sampaikan sama sampean Mi sedikit aja. Itu Pak. Aku bangga sama Umi, aku sangat bangga sama Umi dengan adanya Ovologet ini Mi. Bangga Ya, itu. Pak. Karena sudah Aku patut ini. dibanggakan Pak, karena aku bisa nge-rap Pak. Bapak tahu rap kan? Aku bisa nge-rap. Jung Iya. jegi jauh, dasar si oten kau payah, dasar kau tuanmu berserak, dasar oten hantu balau. Keren kan Pak? Keren. Ya Mi, Bisa nge- benar itu Mi, benar Mi. Udah Pak, ada lagi Pak? Ya cuman itu aja Mi, nggak ada yang Terima kasih, lain Pak. sampaikan. Assalamualaikum. Cuman ya waalaikumsalam. Baik, lagu ya, kita nyanyikan lagi lagu ya. Ceng ceng ceng. Ini aku beatbox ya, aku beatbox, ecek-eceknya aku beatbox ya. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk domba yang tersesat, Bani Israeliat. Tapi sekarang untuk selamanya juru selamat hanya Nabi Muhammad. Segera bertobat laknat, segera bertobat bangsat, bertobat sebelum kau masuk neraka, dilaknat kau menderita. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, suara aku emang bagus. Aku itu aku emang falsetonya tuh sangat luar biasa gitu. Assalamualaikum. Halo Daun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cuman mau saran saja ini Uni ya, mohon maaf. Kalau boleh oten-oten itu kalau naik debat sama Uni, kalau boleh suruh mereka Uni ke Uni, biar kita lihat botolnya mereka. Iya. Siap. Ya itu ya, makasih banyak Uni. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Dituruti, ay, aku minta sama bapak. Tak dituruti, ay, aku minta sama anak. Bapak anak, akulah dia. Emang kamu siapa? Kamu bapak atau anak?
Diikuti, ternyata dia bapak. Tak diikuti, ternyata dia anak. Agatha Mikana masih debat, apakah dia bapak atau anak. Bom dan To masih debat, dia itu apakah 3 atau 1. 3 pribadi atau 1 pribadi. Ini pertarungan ideologi yang akan abadi. Hingga detik ini belum tahu siapa yang sebenarnya. Penyalipan itu karya Tuhan, karya iblis. Hei, siapa sebenarnya? Sesungguhnya punya rencana membunuh Yesus disalib. Itu rencana siapa? Ya, pura bor. Sắp trái plak bool. Năm lay plot ao. Năm lay sòng liêu ao play nó âm sâu chưa. Năm lơ ao chưa. Lo pura. Aduh, pura. Turunnya pura ya. Kalau tidak ada yang naik, aku menyanyikan sebuah lagu aja ya. Oke, ada lagu aku yang lainnya. Katanya Tuhan tidak berubah, tapi berubah jadi manusia. Katanya Tuhan tidak berubah, tapi berubah kok jadi manusia. Silakan naik teman-teman, request tunggu naik. Temukan kaset dan CD-nya di dalam di akun GoPay Anda masing-masing. Yang mau beli lagu saya silakan ya, lagu saya keren banget. Nah, itu beatboxnya ya, itu beatboxnya. Halo Jurik. Halo Mbak. Halo Bu. Ya. Iya. Mau nanya itu pernah kan dengar ya di komen yang lain itu Nabi Muhammad dipanggil Rob katanya. Itu di ayat yang mana ya? Cuma itu aja. Nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya. Itu si apa lupa lagi. Edis bilang di situ Muhammad dipanggil Rob. Itu dapat dari mana dia? Edis aja di Kristen aja banyak yang bertengkar sama dia, kok Anda pula percaya kata Edis? Oh gitu. Oh kalau udah. Pengen nanya itu aja. Makasih. Ya. Si Edis saja belum selesai konsili sama pendeta. Tentang agamanya aja masih belum selesai konsilinya. Jadi teman-teman ya, kita tidak boleh menghujat Yesus ya, nggak boleh, jangan menghujat Yesus teman-teman. Halo Putra Hadinata, agamanya apa? Oh ini mau bertanya. Agamanya apa? Agama Kristen, pengikut Yesus Kristus. Pertanyaan pertama. Tidak ada pertanyaan, hanya mau masuk saja. Agama ngapain? Kita mau bertanya juga supaya kalian kenapa jadi. Tidak ada pertanyaan. Rifa, Bu Rifa. Halo. Iya. Halo. Tidak ada pertanyaan. Terus? Sama juga kita hanya mau naik saja. Atau kalian mau bertanya, silakan bertanya. Saya boleh tanya? Saya tanya Saya boleh bertanya? Tanya sudah. Tuhanmu ada berapa? 1. Siapa namanya? Hah? Tuhan. Namanya siapa? Oh, namanya Tuhan. Iyalah. Nama Tuhan kamu namanya Tuhan. Iya, Tuhan. Oh. Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, jadi nama Tuhan kamu Tuhan di atas segala Tuhan. Disingkat apa? Iyalah. Tuhan di 2DS.
Tu ST ya, Tuhan di atas segala Tuhan. Tu ST, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Iya. Terus Yesus itu siapa? Tuhanku. Oh, Tuhanmu. Yesus Tuhan. Iya. Apanya yang Tuhan? Kamu sendiri Yesus itu siapa ya? Saya bilang Tuhan kan? Ya, yang apanya? Tuhan? Ya apanya? Yesusnya. Kepalanya Tuhan. Yesus. Oh, Yesusnya. Yesusnya. Oh, berarti Iya. termasuk tangan dan kakinya dan kepalanya. Iya. Waktu tangannya dipaku berarti tangan Tuhan terpaku. Hah? Ya ini sekarang kamu tanya apanya? Kamu tanya Tuhan Yesusnya atau tangannya? Tangannya yang kamu Iya, tanya. tangan Yesus itu kan Tuhan kan, tangan Tuhan kan. Oke. Sebelum saya menjawab, boleh tidak saya kasih pertanyaan sebelum saya menjawab? Sebenarnya dari tadi kalian itu disuruh bertanya aja. Makanya jangan suruh saya bertanya. Kalau saya bertanya nanti nangis kalian. Oke. Siap. Di sini sah ya, kita saling bertanya-tanya ya. Kamu tadi langsung tanya Tuhanku punya tangan ketika dia disalib, oke lah. Kamu percaya kan kalau Al-Quranmu itu kalimat Allah? Oh iya dong. Nah misalnya kalau misalnya nih minta maaf, kalau Al-Quran terbakar, apakah mulut Allah terbakar? Ya tidak lah. Oh kenapa? Ya karena Al-Quran bukan Allah. Karena Al-Quran bukan mulut Allah. Tapi hanya cuman kalimatnya. Kan kalimatnya bukan kalimat itu bukan bibir. Kalimat itu kan hasil dari perkataan. Gimana kau? Bolak-balik. Itu sama dengan kami juga begitu, sama dengan Yesus. Berarti tai kau adalah kau berarti. Berarti kalau tai keluar berarti tai itu adalah kau. Rifa. Apa ini? Rifa. Kau kan bertanya sama aku. Ketika Al-Quran terbakar, mendengarkan kalau diskusi, botol jangan akut. Kan kau tanya sama aku, ketika Al-Quran terbakar, apakah mulut Allah terbakar? Tidak. Kenapa? Karena Al-Quran bukan mulut. Al-Quran itu adalah hasil dari kehendak Allah yang bisa, sifat Allah yang bisa berkata-kata. Nah, ketika aku tanya, tangan Tuhan kau itu terpaku. Itu tangan Tuhan nggak yang terpaku? Kemana kau kabur-kaburan? Kan ku tanya sama kau, yang Tuhan itu apanya? Yesus. Yesusnya kau bilang, berarti Yesus itu seluruh badannya itu Yesus Tuhan. Mau nggak dijawab? Silakan jawab. Oke. Itu yang terpaku itu manusianya, bukan Tuhannya. Itu bukan Tuhan itu. Karena oh berarti bukan Tuhan yang terpaku Tuhan. itu. Dia tetap Tuhan. Tuhan. Katanya bukan Tuhan tadi. Sekarang dia Tuhan. Mana yang betul? Tuhan atau bukan? Ya dia tetap Tuhan, dia Tuhan. Ya sudah Dia kalau kan gitu firman Tuhan kok Tuhan. terpaku. Tangan Tuhan kok terpaku berarti. Iya. Ya sudah. Kok iya lama kali ya. Iya kasih. Berarti tangan Tuhanmu terpaku. Oke lah. Terus waktu dia mati, yang mati Tuhan bukan? Yang mati? Iya. Ya dia buktinya hari yang ketiga dia bangkit kembali karena dia Tuhan. Ya kotanya kan? mati bukan bangkitnya. Kenapa kau langkahi dulu kematiannya? Kita bahas kematiannya dulu. Waktu dia mati itu yang mati Tuhan bukan? Itu manusianya, Bukan tapi Tuhan. kealahannya Tuhan yang mati. tidak. Sekarang masa ya rohnya itu mati? Oh Ada berarti nggak yang itu Tuhan, roh yang mati? yang berarti yang Tuhan cuma rohnya, berarti badannya bukan Tuhan. Berarti kau ditebus sama manusia, bukan Tuhan yang menebus kau. Dagingnya yang mati. Ya sudah kalau gitu kalian ditebus daging, bukan ditebus Tuhan kalian berarti ya, bisa kalian ya. Maju kena mundur Ayo kasih kena lagi kalian. diskusi yang lain. Ayo Kok Rifa. kata lagi dia aja belum selesai. Terus muka suji lain baru. Maju kena, mundur kena, ke samping kena tampar, ke samping lagi bonyok. Mau kau apapun jawaban kau jatuh di sini. Mau kau bilang dia Tuhan yang mati, ya Tuhan kau mati berarti. Kau bilang manusianya yang mati, berarti kau ditebus sama manusia, bukan Tuhan yang nebus kau. Hancur pula doktrin bahwa kematian Tuhan menebus kita dari dosa, karena yang mati bukan Tuhan, yang mati manusia. Artinya yang mati adalah manusia, berarti kalian ditebus daging manusia. Nggak ada bedanya sama orang-orang Yahudi yang ditebus sama sapi. Kalian ditebus manusia. Bedanya adalah kalian manusia loh. Ngeri banget kalian loh, kayak pagan kalian loh.
Ngeri Kristen ini agamanya loh. Ayo kau kasih pertanyaan lagi lah. Memang kalian tidak akan mengerti apa? Nggak mungkin aku ngerti. Apa yang mau aku mengerti? Separuh Tuhan, separuh bukan. Yang mati bukan Tuhan, tapi tiba-tiba Tuhan yang mati. Apa pula bisa aku mengerti? Gila dulu baru bisa mengerti perkataan kau. Itu oke lah. Saya mau bertanya, boleh nggak? Boleh nggak saya bertanya nih? Kan aku bilang bertanya saja, saudaraku. Oke. Kan itu statementnya Yusuf PPI. Nah, itu katanya bumi ini datar, kalau dia bulat air laut tumpah. Itu bagaimana, itu benar nggak? Nggak ada isu PI bilang begitu. Itu kalian dapat video potongannya? Enggak, saya tahu kok. Saya nanti malam, saya nanti malam mau masuk ke room Yusuf PI karena saya nanti moderator di situ. Jadi kami itu bukan orang bodoh yang percaya saja dengan perkataan kalian. Yang dunia datar itu di dalam kitab kau. Ketika Tuhan kau naik, dia nampak empat penjuru. Berarti kayak dunia ini terbentang gini Tuhan kau. Itu di kitab kau ada itu tertulis. Dunia ini peta, ada 4 penjurunya. Nampak Tuhan kau ketika dia berdiri di atas bukit. Nampak semua. Mana? Nah ini kau nih karang-karang kau. Giliran aku bilang kau bilang karang-karang. Apa yang dikatakan UPI kau karang-karang. Kau aku terima. Jangan kau ngomong begitu Rifa. Kau kasih sedikit dalilnya. Oh sedikit dalilnya, banyak dalilnya di sini kau kasih. Kalau Tuhan kau terkutuk, tau kau dalilnya itu? Mana? Galatia pasal 3:13 kau baca itu. Coba baca di Bibelmu dulu. Galatia pasal 3:13. Bacalah. Ya, kau dikasih dalil aku pula kau baca, disuruh baca. Kamu yang baca Rifa. Jangan kau suruh kita Rifa. Ya, kau yang butuh data. Iya toh, kan engkau yang Kau tengok tuh Yesaya pasal 11 nomor 12 tuh. Kau baca sudah. Kau pas tunjuk di sini biar orang Kristen. Kau lucu sekali kau. Kau minta data, aku tunjukkan data, kau suruh aku pula baca. Tidak jelas kau. Apalah mau kau kesini rupanya? Hah? Kadang-kadang Kristen ini melucukan diri mereka. Ya tapi kalau kau kasih data tuh minimal kau kaji dulu betul atau tidak, biar kau tahu, biar pintar kau. Iya, apa tuh? Ada apa? Nih, kau tengok nih 4 penjuru bumi nih. Berarti Tuhan ini menciptakan dunia di peta. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan menghimpun orang Yehuda yang berserak dari keempat penjuru bumi. Dunia kok peta dibuat Tuhanmu. Ini beda Rifa. Ini yang kau omong ini beda tentang bangsa Israel, kembalinya bangsa Israel nanti dari bangsa penjuru Israel. bumi. Aku bilang bahwa di kitab kau Tuhan itu menciptakan dunia peta 4 penjuru. Mak Jang, orang Kristen ini memang dikasih ilmu. Peta bumi di situ 4 penjurunya, 1, 2, 3, 4. Makanya 4 gospel yang ada. Teman-teman kalau tak Yusuf PI nanti udah live bilang ya, karena aku nanti jadi moderator. Apalah kok ketawa nggak jelas ini. Udah diam lah kok. Kalau nggak ada gunanya kau bicara, mending kau diam, Dek. Kalau tidak ada guna kau bicara, tidak ada ilmu yang kau berikan, mending kau diam. Itu peta dunia dibuat sama Tuhan kau, 4 penjuru bumi yang ada. Kau tengok emang kalau bulat kayak mana 4 penjuru bumi, coba ada aja. Itu masa kau ngakunya pintar tapi bodoh. Kau bilang aku apa? Udah kau menang aja lah kalau debat. Aku nggak mau debat orang bodoh nih, orang dungu nggak mau debat aku. Ini supaya emang mau debat. Kita bukan aku moderator karena aku untuk skripsi aku. Kami nggak perlu menang. Kebenaran itu apa pula memang nggak perlu menang kau, memang nggak bisa menang kau. Apa pula nggak perlu menang, nggak bisa menang kau. Apa kau menang-menangkan? Ada menang-menangnya kami. Bukan nggak ada menang-menangnya, memang nggak bisa menang kau dalam segala hal. Karena kami sudah menang. Turunlah kau di bawah, turun kau. Apa sudah menang apa kau? Menang apa kau? Menang guli, menang judol. Jelas nih hotel. Harun apa? Assalamualaikum. Iya. Saya Muslim. Salam. Bilang salam. Waalaikumsalam. Salam dari Poso, Mbak ya. Sehat selalu. Dari Poso ya, masya Allah. Iya. Ku menangis menceritakan. Foto-fotonya nggak ada jelas. Nggak bisa mereka itu, karena mereka tuh sudah kuat akut doktrinnya. Kita cuman hanya berhati-hati kalau mereka tuh menjadi mayoritas terus punya paradigma yang sama, nanti muncul kayak zaman peradaban dulu tuh,
inkuisisi, perburuan penyihir, mitos-mitos, karena mereka tidak bersandar kepada ilmu. Mereka bersandarnya kepada doktrin. Misal kalau pendetanya bilang bunuh si Ripa, dia penyihir, mereka percaya itu. Itu terjadi dulu 400 tahun lamanya itu perburuan penyihir itu. Makanya bersyukurlah kalau kita ini tetap mayoritas. Tempat mereka yang mayoritas, wallahu a'lam bishawab lah. Pada faktanya memang ngeri kali memang. Ini Mbak, kalau kan saya di posko kan ada teman saya kan Islam Muslim, dia nikah dengan orang Kristen, itu pengaruhnya apa? Sudah hamil dan tapi dia ikut ini orang Kristen. Itu bagaimana? Banyak kali jinanya bang. Ada jina di awal, kemudian jina berkepanjangan bang. Soalnya di posko kan ya itu kan mayoritas Kristen kan. Iya, jina berkepanjangan dia bang. Iya. Ada juga kan biasa dia ikut Muslim kan, dia ikut perempuan itu lama sudah 2-3 anak sudah dibawa lagi ke itu ke Kristen. Misalnya Iya, kadang-kadang memang Kristen-Kristen ini mereka tuh mengambil apa, memasukkan orang ke Kristen itu dengan cara pacarisasi, hamilisasi. Iya betul. Gitu. Memang Kristen-Kristen sekarang tuh udah banyak. Jadi di Eropa Kristen itu ditinggalkan sekarang. Orang Kristen itu ditinggalkan di Eropa nih. Orang-orang bodoh aja yang bilang orang Kristen di Eropa maju. Kristen itu ditinggalkan di Eropa. Emang kadang-kadang bodohnya dungu kali orang-orang ini ya. Kristen itu ditinggalkan di Eropa. Si Opit nggak tahu malu bilang Kristen maju di Eropa. Agama kau ditinggalkan di Eropa. Nggak tahu malu kau Pipit tuh. Kau tengok nih Detik Terapi bilang apa nih? Kenapa gereja-gereja di Eropa ditinggalkan pengikutnya? Agama Kristen itu merosot di Eropa. Kau bilang pula orang Kristen di Eropa maju. Mereka tuh maju gara-gara ninggalin agama kau. Kristen maju katanya. Yang jelas Kristen banyak ditinggalkan di Eropa. Malu. Gak tahu malu kalian tende. Iya, nih lihat ya, Kristen itu menurun drastis di Amerika Serikat nih. Gak malu kalian? Gak malu orang Kristen yang ada di Amerika nih, gak malu si Opit nih ya. Opit kok gak ada rasa malu sama sekali ya Pit ya? Gak tahu malu kok Pit ya. Pit minimal ganteng gak tahu malu, mending Pit. Penurunan populasi Kristen drastis di Amerika Pit. Jumlah pemeluk agama Kristen di Amerika Serikat menurun. Dia bilang orang Kristen maju di Eropa. Orang Kristennya banyak yang keluar dari Kristen, makanya mereka maju karena mereka kemudian tidak menolak ilmu lagi. Kalau tidak jadi Kristennya dungu lah. Gimana nggak dungu 3 sama dengan 1 sama dengan 3 coba. Naik ke atas diklaim pula kebenaran, katanya fakta historis Yesus. Ditanya bukti arkeologinya nggak ada, tapi bilangnya fakta historis. Hanya karena dari Flavius yang bilang. Tahu dari mana Flavius? Ah, jadi begini jawabannya. Lucu kali kalian ya. Di Amerika Kristen menurun, di Eropa Kristen menurun. Kalian bilang Kristen maju di situ. Aduh, makasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Opit, kau nih kesini ngapain? Berkali-kali kau blunder. Kemarin ku tanya Tuhan kau secara arkeologi mana? Kau kasih buku sama aku, buku Oten. Nih, kau tengok nih, jurnal ilmiah nih mengatakan Tuhan kau tuh mitos. Nih, kau bilang bawa di buku profesor. Nih, ku tunjukkan sama kau Opit. Nonton kau di bawah ya Pit ya. Ini Pit, kau diskusi itu Pit. Kau diskusi nggak ngerti. Kau bawa buku entah dari apa-apa. Terus apa kaidahnya? Kau tengok nih. Tuhan kau tuh mitos, kata siapa? Nih, para ahli yang mengatakan Tuhan kau mitos. Nih, Tuhanmu mitos kata siapa? Nih, jurnal teologi dari Kristen nih, objektif nih, jurnal teologi Aletheia. Siapa yang mengatakan Tuhan kau mitos? Banyak orang. Yang pertama, siapa yang bilang Tuhan kau mitos? Ini namanya orangnya nih ha. Nih, George Albert Wells. Siapa dia? Dia adalah seorang yang memiliki
sisi akademik profesor atau kau profesor nih ha. Profesor dia mengatakan Yesus itu mitos, Kristus mitos. Siapa lagi? Yang kedua, Tuhan kau mitos, Pit. Tom Harpur. Kau tahu siapa Tom Harpur? Profesor bidang perjanjian baru. Tuh, profesor bidang perjanjian baru. Apa katanya? Yesus itu mitos. Apalagi Richard Carrier. Siapa lagi ini? Gelarnya PhD kalau nggak salah nih ya. Dia itu gelarnya PhD. Nggak ada kau urusannya dengan kau. Kau apa? Kau siapa? Gelar kau apa? Nih PhD dia nih. Apa katanya? Yesus itu mitos. Ini lagi satu lagi Robert McNair Price. Nah, ini juga siapa dia? Bukan orang sembarangan kau ini. Tokoh ini dia siapa? Dia adalah yang dulu mantan pemimpin gereja baptis dulu dia nih. Gelarnya 2 gelar PhD nih ya. 2 gelar PhD-nya ini. Dari Universitas Teologika dia. Dari Universitas Drew bidang teologi sistematika. Memang kapasitasnya dalam agama Kristen mumpuni, profesor, doktor. Dia yang bilang Yesus kau mitos. Lah kau Kristen siapa kau? Aneh Kristen ini dibawa data profesor, dia bawa buku ke kita yang tidak membuktikan bahwa Tuhannya itu fakta arkeologinya ada. Yang minta mana buku bahwa Tuhan kau ada secara fakta arkeologis, itu yang ku minta. Hantu belau. Assalamualaikum. Edis juga profesor doktor dia nih. Profesor of Doktor Edis Takjil TV. Kotor Om Dok. Enggak, dia itu ini. Gelarnya panjang. AJG BGSD dia. Dia gelarnya Edis AJG BGSD. Anjing bangsat. Assalamualaikum AJG BGSD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ternyata mereka ini memang mereka tuh IQ-nya di mana lah ya? Kenapa lah mereka bisa kayak gini? Kadang kita sebagai manusia benar-benar maha benar Allah. Kata Allah ya, kalau mereka kalau mereka kafir, mereka tidak akan beriman walaupun dikasih ilmu seperti apapun. Ternyata terbukti kan? Kata Allah begitu. Kita naikkan lagi nih. Jadi itu teman-teman ya, bahwa kita bicara dari ilmu pengetahuan, mereka bicara dari kesoktahuan gitu loh. Yang mengatakan Yesus itu mitos bukan kita. Kesoktahuan ya. Kesoktahuan. Aku bawa 3 jurnal loh kak. Aku bawa 3 jurnal nih. Nih ya, nih jurnal aku nih. Nggak main-main, aku bawa 3 jurnal loh. Pakai di kampus aku nih ya. Ini jurnal pernyataan profesor bahwa Yesus mitos. Ini jurnal definisi tentang ciri-ciri fakta. Nggak masuk Yesus di dalamnya. Ini definisi sejarah. Nggak ikutin kaidah ini, si Yesusnya nggak ikuti ini nih. Nih, itu. Tapi kalau nggak salah apologet Kristen juga mereka lagi tulis jurnal sama monyet itu. Lakukan penelitian. Meneliti kan berapa jumlah ekor monyet ketika dia hidup pertama kali gitu. Parah ini. Si RK aja nggak ngerti beda jurnal sama buku biasa loh kak. Kak Asti dicariin Kak Mesia, Bang Mesia. Kak Asti dicariin Bang Mesia. Oh. Katanya akulah dia. Ngapain dia suka komentar di situ? Kak Asih dicariin Bang Mesia, katanya akulah dia. Ditungguin Kak Asih. Hah? Udahlah tutup. Aku mau ke tempat itu kak. Mau ke tempatnya Yusuf PI. Siapa? Kak Asih setia ya. Kak Asih itu ini loh. Dari apa? Ya itu. Kalau aku live mesti ada dia. Iya, dia tuh memang support kita. Di YouTube di tempat aku juga ada. Pokoknya beliau tuh jagain Om Yonat, bagaimana kabarnya Om? Kabar baik Bang. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uniripa mau ke USPI?
Nanti ini ada steward katanya mau debat. Apa mau debat? Bisa debat? Ngapain berdebat kalau nggak punya ilmu, bro? Kalau yang mendebat saya itu harus ada literasi. Kalau nggak ngomong aja sama kaca. Kak Asih, Bang Mesia, cie-cie. Kak Asih. di komen, mereka Kak Asih sama Kak Asih, cie-cie. Gua naik di situ mereka komentar jelek-jelek, sudahlah. Gak mau. Ya, Kak Asih jelek-jelekin Bang Mesia. Aku lagi libur, Mbak Asih. Oke, ada lagi yang mau naik? Saya Katolik, saya sudah dengar ya, naiklah ke sini Tiwit. Nah, ini ku undang kau naik. Lah. Ya, silakan Tiwit, buka kameranya kalau mau diskusi dua arah. Kalau enggak bertanya aja. Siapkah? Tanya pula sama aku siapkah. Paus Vatikan kau duduk di sini pun aku tunggu. Kami yang memberikan tidak ada tempat, suara. kami yang mengizinkan tempat, kami yang memberikan kalian waktu kami berikan untuk kalian untuk membuktikan apa yang kami ucapkan ini salah. Kok bertanya siapkah? Ini room kami loh, kami yang undang kau. Berarti pertanyaan itu tidak relevan diajukan kepada saya yang mengundang kau di sini, saudaraku. Berdasarkan pernyataan kau di bawah, kau mau mendebat saya. Maka sebagai manusia yang menghargai manusia lain, memberikan kesempatan untuk manusia berbicara, saya undang Anda. Kok Anda bertanya kepada saya, Menghargai, siapkah? tetapi jangan menjelekan agama orang lain. Di mana, siapa, di mana, kapan, dan apa yang menjelekkan agama orang itu? Coba kalau menuduh jangan kayak orang inkuisisi zaman dulu, nuduh-nuduh tapi nggak bisa buktikan. Bukan masalah itu zaman dulu. Ini bukan masalah apapun yang kata kau. Di sini adalah ketika kau menuduh, kau buktikan dulu. Siapa yang menjelekkan agama kau? Ngapain kami menjelekkan yang memang sudah jelek? Nggak perlu kami jelekkan yang memang sudah jelek itu nggak perlu dijelekkan, bro. Sudah, gue sudah tahu. Apa yang kau tahu? Apa yang kau tahu? Yesus itu fix. Yang ada yang barusan. Apa? Bahwa Yesus fiktif? Ya udah, bagus lah. Alhamdulillah kalau Anda. Yesus fiktif itu gimana? Ada bantahan nggak? Katanya mau mendebat, naik ke sini ngapain? Gini loh bro, kita itu jangan ketika kita itu tidak mampu tuh jangan unjuk gigi dulu gitu loh. Cobalah jadi orang tuh yang rendah hati gitu loh. Kalau mampu katakan mampu, kalau nggak mampu jangan sok mampu gitu loh bro. Naik ke sini itu kita menggunakan fakta-fakta empirik bahwa Yesus itu adalah tokoh yang nyata adanya. Kalau kamu bisa membuktikan Yesus itu tokoh yang ada, saya 3 bulan saya berhenti dulu lah berapologet biar belajar lagi saya. Tapi tunjukkan fakta empirik keberadaan Yesus. Berat. Contoh fakta historis. Kedua tentang sumber yang jelas tentang dirinya. Itu termasuk fakta empirik itu. Penelitian kajian yang ilmiah tentang Yesus. Kalau tidak ada nggak usah membantah saya lah. Belajar dulu aja. Assalamualaikum. Ya, suaranya jelek pak. Ya pak. Stiwit di bawah sopaten. Aku mau debat, saya mau debat. Di atas langsung cemen. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.